Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya jika pemimpin kita bersatu di atas panggung bersama. Ya. Politik kita kalau bersatu, negara ini akan segera maju. Demikian sebaliknya, politik kita kalau ditumbuhi kebencian di antara mereka, niscaya kita negara akan berantakan. Gri, maksud lu siapa, Gri? Ya! Ya siapa lagi kalau bukan dia nggak ngomong ke SBY, dia nggak ngomong ke Jokowi, dia nggak ngomong ke Prabowo, dia nggak ngomong ke Soeharto, dia nggak ngomong ke Gus Dur, dia nggak ngomong ke saudara kandungnya sendiri. Siapa, Gri? Sebut nama, Gri, nama. Luar biasa kan? Sama saudara kandungnya sendiri. Bayangin aja. Gri, siapa sih, Gri? Ngomong dong. Gimana kemudian ya, kalau ini tuh disebut negarawan? Gimana kemudian kalau kita menggantungkan dia sebagai pemimpin negara? Atau apa jadinya jika negara dipimpin oleh dia? Pusing jawabnya. Gri, nggak bisa jawab, Gri. Pusing, Gri. Sama gua juga. Gila ya. Ada ya manusia kayak begini ya. Tapi merasanya orang nomor satu. Merasanya super power. Merasanya udah paling hebat. Merasanya nggak ada yang ngalahin. Pusing gua. Pusing. Coba kita lihat video ini ya. Ini video tampak terlihat 3 pemimpin mantan presiden kita dan presiden yang sekarang. Banyak sekali di kanan kirinya didampingi oleh para wakil presiden dan mantan wakil presiden yang sudah lalu. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Ya. Kebayang nggak ya? Ya. Di banyak momen mereka berkumpul, beliau-beliau berkumpul, di banyak momen, di banyak kesempatan, dan hanya satu seorang Megawati tidak pernah ada. Apakah nggak diundang? Atau diundang nggak datang? Atau dikabarin tapi ada SBY enggak? Ada, Bu, hadir kan. Jokowi juga hadir, Bu. Itu ilusi saya. Coba di banyak momen tidak pernah hadir, nggak tahu, atau tidak pernah diundang, nggak tahu. Ya, aku kan nggak pernah diundang, Gri. Ya! Pertanyaan berikutnya, kenapa nggak diundang? Tahu, mungkin rese kali. Atau mungkin diundang kali, Bu. Iya, diundang sih, tapi gua emoh. Kenapa tuh Ibu mau hadir? Ada SBY, ada Jokowi.
Diar kan? Itu ilusi saya. Mau diar kan? Susah sendiri kan? Ya? Paling mentok-mentoknya Megawati ngumpulnya sama Hasto. Hasto Megawati, Megawati Hasto, Hasto Megawati, Megawati Hasto. Nggak pernah keluar dari lingkungan itu. Ya, paling segitu-gitu aja. Itu. Nah, sekarang Hasto masuk penjara, ya Megawati mau ngumpul sama siapa? Mau ngumpul sama Roni Talapesi, sama Ahmad Basara. Ya udah, bertiga aja. Ya, mendiskusikan negara bertiga, mendiskusikan masa depan bangsa Indonesia bertiga. Oh, bertiga aja. Pusing. Ada ya orang kayak begini di atas muka bumi ini. Pusing nggak? Ya itu tadi peristiwa peresmian Danantara. Bisa digambarkan Danantara itu super holding, big company atau badan yang mengelola anggarannya besar. Diperkirakan modal awal nanti 1.000 triliun. Oh, diar ya. Kalau orangnya nggak bener, ini menjadi bancakan. Kalau pengurus direksinya nggak bener, ini menjadi ladang korupsi. Hati-hati. Oh, pantas nggak diajak ya, Kri ya. Lu yang ngomong lo, bukan gua lo. Oh, itu kali ya. Pantas nggak diajak ya, Kri ya. Atau diajak dia nggak mau kali. Ya. 1.000 triliun, men. Nah, sekarang sudah terkumpul sekitar 750 triliun. Dari mana? Dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran bendahara negara 300 triliun. Efisiensi anggaran dari APBN 300 triliun. Ya, kemudian setoran dividen keuntungan para BUMN. Ya, ini yang perlu saya sampaikan adalah ini adalah dirancang untuk mengkapitalisasi modal yang kita punya. Konsepnya, contoh dari 300 triliun dividen atau keuntungan BUMN oleh Danantara diinvestasikan, ya diputer, bisa menjadi 1.000 triliun kurang lebih kira-kira. Ini gambaran kasarnya seperti itu. Diputer untuk usaha, untuk investasi dari 300 triliun itu akan menjadi 1.000 triliun. Nah, perbedaannya kalau tidak ada Danantara, keuntungan BUMN yang 300 triliun dan disetor ke Menteri Keuangan langsung habis kepake untuk APBN, membiayai APBN. Gambarannya seperti itu. Sama efisiensi yang dilakukan, itu nanti 300 triliun dikapitalisasi bisa menjadi 1.000 triliun untuk investasi, untuk usaha. Coba bandingkan kalau efisiensi dialokasikan ke anggaran lain. Kemarin makan bersih-gizi itu diambil nggak ada setengahnya untuk program makan bergizi gratis, setengahnya ada di Danantara ini dikelola untuk menjadi lebih banyak dan kapitalisasi. Konsepnya seperti itu kira-kira. Nah, ini penting saya sampaikan ke teman-teman. Dugaan saya setelah ini bakal ada banyak sekali basot. Apa basot? Bacot! Masa basot aja nggak ngerti? Ya masa suruh jelasin, akan banyak lagi bazot, ya bazotnya buzzer, itu akan terus-menerus menyerang program ini. Kita tunggu aja nanti. Karena apa? Hari ini sampai dengan hari ini, ada tagar Indonesia Gelap, ada demo setiap hari, selama beberapa hari terakhir kemarin. Tuntutannya apa? Menolak efisiensi anggaran. Sampai sakit gua. Demo menolak efisiensi anggaran. Dan ini kementerian-kementerian yang 300 triliun tadi, efisiensi anggaran, masih akan terus disisir oleh Presiden Prabowo, oleh Menteri Keuangan. Kalau bisa disisir lagi. Banyak pos-pos yang bisa diefisiensi, kenapa tidak? Itulah kenapa kemudian ditolak sama mahasiswa. Karena disuruh oleh bapaknya. Terutama bapaknya yang pejabat, politisi, dan tidak mendapatkan keuntungan dari efisiensi anggaran ini. Jelas ya sampai di sini ya. Dan ini nanti kita lihat
ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi, para bazotnya, buzzer-buzzer ini, dan lawan politiknya, dia akan terus menyerang program ini. Seketika menyerang program ini dengan bazotnya yang maha dazat, nggak berhasil, dia akan mengerahkan demo lagi mahasiswa untuk menolak ini. Kita ingat aja. Ya, kita ingat-ingat aja nih. Menolak Danantara. Kenapa? Hari ini buzzer-buzzer, para otak kotor dan hati busuk dengan Danantara ini sudah ditiupkan bahwa salah satu direksinya atau dirutnya ini sudah ditiupkan isu hoax bahwa yang akan memimpin Kaisang. Bayangin aja. Kemudian disamber oleh para buzzer lainnya, oleh para buzzer lainnya. Kaisang bisnis pisang aja gagal. Mau diserahin dana triliunan untuk mengelola Danantara. Coba bayangin. Saking otak kotornya seperti itu. Saking kebencian hati busuknya seperti itu. Dia menciptakan hoax seperti itu. Dan sekarang sudah terjadi. Dan sekarang sudah tiupkan hoax itu. Bahwa direktur utama atau presiden direktur atau CEO dari Danantara adalah Kaisang Pangarep. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Luar biasa kan? Para orang-orang yang busuk hatinya ini. Luar biasa kan? Mainannya. Ini harus perlu disampaikan di awal. Dan kedepannya sepertinya banyak sekali yang akan menjatuhkan dan menyerang ini. Hati-hati, itu semuanya hoax, jangan pernah percaya. Karena apa? Tujuannya adalah baik supaya APBN kita naik. Ketika APBN kita bisa naik, kemakmuran rakyat terjadi. Pun demikian nanti keuntungan dari smelter bisa semuanya masuk ke Danantara. Yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Luar biasa. Ini terobosan. Tapi kita tetap harus kawal. Jangan sampai kemudian orang-orang yang duduk di Danantara tidak amanah. Itu yang harus kita kawal terus setiap hari. Tahu ya? Paham ya teman-teman sampai di sini? Ini adalah penting disampaikan di muka supaya nanti ketika ini muncul dan rame di ruang publik tentang penolakan, tentang isu-isu hoax yang lainnya dari awal kita sudah tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.